Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 13 ayat 1, Datama Ende Honoku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 403 ayat 1. Pos rohaku di Tuhaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni dari hukum pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 191 ayat 1, Hosana do di lehon ni Tuhatta Jesusi. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami.
kami layak kena murka-Mu dan kutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 3. Asini Roham Hupuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 11 ayat 37 sampai 42. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 678 ayat 1, Bau Baroham tu Jehovah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 727 ayat 1, Hupilit Asamar Parbue, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu.
apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini adalah Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halo moho jahu bado uhum dohot hati goran. Jika kita mengacu kepada Yesaya 5 ayat 1-7 ini, keadilan dan kebenaran sesungguhnya bersumber dari kasih dan keadilan Allah terhadap umatnya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita adalah kekasih Allah. Allah akan menyanyikan nyanyian untuk kekasihnya, nyanyian tentang kebun anggurnya. Sungguh ini adalah sebuah kesaksian akan Allah sebagai pemilik kehidupan. Dan segala yang kita terima itu adalah dari Allah kita. Dan Allah sungguh mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki rasa syukur dan penghormatan yang cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Kebun anggur ini melambangkan umat Allah yang dipilihnya dengan penuh kasih. Dan pertanyaan berlanjut, apakah kita merasa bersyukur menjadi bagian dari umat Allah? Semestinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebab Allah telah memberikan perhatian khusus terhadap umatnya, menciptakan kondisi yang baik untuk kita. Bahkan Allah dengan penuh kreasi memelihara kita. Ia sendiri menggali tanahnya, membersihkan dari batu-batu, dan menanamnya dengan anggur pilihan. Ini menjadi alasan yang sangat tinggi untuk menghargai pemeliharaan Allah terhadap kita, dan semestinya kita harus bersedia bekerja sama dengannya untuk menghasilkan buah yang baik. Dan dengan tegas Tuhan menghendaki kebun anggur itu hanya menghasilkan buah-buah yang baik atau yang manis, bukan buah anggur yang liar atau buah yang asam. Allah merindukan buah kasih, keadilan dan ketaatan dari umatnya. Tapi bukannya itu, ia mendapati kejahatan dan kecurangan. Ini menjadi refleksi menantang bagi kita. Apakah kita sedang menghasilkan buah-buah yang Allah inginkan? Ataukah kita lebih cenderung menjalani kehidupan dalam dosa dan ketidaktaatan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Dan Allah mengumumkan rencananya untuk menghadirkan hukuman atas kebun yang tidak setia itu. Dan tentunya ini menjadi peringatan nyata bagi setiap umat Tuhan untuk mengenali pentingnya bertobat dan kembali kepada Allah saat kita tersesat sehingga jauh dari hukuman. Sebab konsekuensinya sungguh berat. Allah akan menghapus perlindungannya dari umatnya, membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dosa mereka. Allah merindukan keadilan dan ketaatan dari umatnya, dan ia sungguh tidak suka melihat hal sebaliknya, semisal kerusuhan dan ketidaksetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menghidupi keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memenuhi kerinduan Allah. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu mencari kasih dan ketaatan dari umatnya. Meskipun dia siap memberikan kasih dan pemeliharaan, kita harus merenungkan bagaimana kita meresponnya dalam hidup kita sehari-hari. Berlaku adil
dan berlaku benarlah selalu dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam relasi sosial, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan persekutuan di gereja Tuhan. Sebab segala kehidupan ini adalah milik kepunyaan Tuhan Allah kita. Dan Allah memperlakukan kita dengan adil dan benar. Dan puncaknya adalah Yesus Kristus, yang dalam Dia kita terima keadilan dan kebenaran itu. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, yang oleh belas kasih-Mu Engkau telah memilih kami menjadi kebun anggur-Mu yang senantiasa Engkau pelihara, Engkau rawat, dan selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Namun sering dalam kehidupan kami, bukannya kami bersyukur dan berlaku adil dan melakukan hukum Tuhan, tapi kami sering menghasilkan buah-buah yang asam, yang membuat Tuhan berduka, yang membuat saudara-saudara kami terluka. Kami mohon ya Tuhan, tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang benar, ke dalam kehidupan kami sehari-hari, menghasilkan buah yang baik. Dalam kehidupan berkeluarga, berrelasi sosial, dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan bergereja, kami menghasilkan buah-buah yang baik. Tuntun kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami, agar kami menuju kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.